Kabarin kabar terkabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Bu Sri Mulyani sekarang udah kagak lagi jadi Menteri Keuangan. Diganti Menteri baru namanya Purbaya Yudi Sadewa ya. Kemarin sempat kesleo lidah lah Pak Menteri ini. Beliau itu nggak sengaja bahwasannya tuh bicara terkait bagaimana merespon tuntutan 17/8 itu ya. Beliau mengatakan bahwasannya itu suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya. Masih kurang ya. Begitulah kata Pak Menteri ya. Tapi beliau langsung meminta maaf ya. Bahwasannya itu beliau mengatakan, jadi saya kemarin itu ada kesalahan. Saya mohon maaf katanya. Kedepannya agar bisa lebih baik lagi. Mantap, luar biasa. Dan Pak Menteri ini memberikan rasa optimis ya kepada masyarakat bahwasannya 2-3 bulan ke depan tuh insya Allah ekonomi Indonesia baik lagi lah. Dan beliau merasa bahwasannya dirinya tuh jago ya, jago. Ya mungkin terdengar sedikit sombong sih ya, tapi itu gua rasa sih rasa optimis aja lah, rasa optimis kepada masyarakat ya, agar masyarakat tuh jangan pesimis ketika Bu Sri Mulyani itu diganti. Walaupun banyak masyarakat kita tahu tuh Bu Menteri yang terbaik dan juga banyak juga kritikannya ke Bu Sri Mulyani ya. Ya itulah ya. Tapi baru-baru ini nih yang rame nih ya. Yang rame itu apa ya? Anaknya Pak Menteri. Anaknya Pak Menteri bikin rame aja nih. Anak Menku Purbaya Yudi Sadewa ketahuan sebut Sri Mulyani mata-mata Amerika. Anak Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Yudo Sadewa, ketahuan mengolok-ngolok Sri Mulyani sebagai agen mata-mata Amerika atau CIA yang menyamar sebagai menteri. Baru bapaknya dilantik. Anaknya. Aduh. Emang kadang ya kita kagak tahu nih ya. Dalam Instagramnya Yudo itu mengatakan bahwasanya alhamdulillah ayahku melengsarkan agen CIA Amerika yang menyamar jadi menteri. Luar biasa. Ada agen CIA menyamar jadi menteri yang dianggapnya itu adalah Ibu Sri. Di luar nurul emang ya. Emang baru begini udah bikin pernyataan yang memang sangat kontroversi ya. Kemarin bapaknya walaupun kesleo langsung minta maaf. Sekarang anaknya. Tapi ketika ditelusurin ya, anaknya ini memang sering lah ya bikin sesuatu yang kontroversi dan mengomentari apa-apa yang terjadi di Republik ini ya, terutama Menteri Keuangan ya Ibu Sri Mulyani. Bahkan kalau kita lihat nih ya, beliau juga pernah mengkritik itu terkait Bu Sri Mulyani ya dan juga masyarakat ya. Tapi bukan masyarakat Indonesia kalau dia bilang masyarakat negeri Konoha. Yuda Sadewa juga sering membuat video lain di TikToknya. Ledekan tersebut dituangkan Yuda Sadewa dalam sebuah video di akun TikToknya @yudosadewa. Di akun tersebut tampak ada postingan bersama Sri Mulyani, Presiden Prabowo Subianto sampai Luhut Binsar Panjaitan. Yudi Sadewa bahkan mengkritik program tabungan perumahan rakyat atau TAPERA.
Kata Yudo di akunnya itu, gua sangat setuju sama program Tapera ini. Kenapa? Ya lo tahu. Ya lo tau lah bisa gotong royong. Enggak guys katanya gitu. Yudo Sadewa bahkan menghina masyarakat yang kondisi ekonominya rendah. Kata Yudo, karena masyarakatnya udah miskin, banyak protes. Terus pengen cepet kaya, nggak mau diambil duitnya. Kan mencemeringkan pemerintah juga. Bukan Indonesia ya. Konoha. Aduh, Yudo, Yudo. Baru nih Bapak jadi menteri udah bikin begini. Bikin masalah kontroversi. Ketahuan sekarang nih ya masyarakat lagi sewot-sewot nih. Apa yang terjadi di Republik ini ya. Dan ini ada ya. Nah, nanti lo bisa nilai sendirilah bagaimana Pak Menteri ya. Bahkan Pak Menteri itu menjanjikan insya Allah 2 sampai 3 bulan ke depan itu ekonomi Indonesia akan baik lah ya. Dan itu menjawab tantangan ya bahwasannya ada beberapa hal ya tentang pesimistis pasar terkait pergantian Ibu Sri ini ya. Itu kurang paham deh yang begitu-begitu. Yang 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 gue tahu tuh ada uh, ketidakpercayaan lah masyarakat luas terhadap Indonesia ketika pergantian menteri ini. Yang gue anggap sih biarin aja lah. Yang lebih tahu mungkin orang-orang pinter. Aduh. Tapi yang pasti ya mudah-mudahan ini jalannya ya. Bu Sri mungkin eranya udah habis ya. Udah habis karena apa? Ya beliau adalah salah satu orang terbaik di Republik ini dan itu kita harus akuin. Jasanya juga banyak. Dan mungkin jalannya begini, Bu Sri rumahnya dijarah, sewot, kesel. Bagaimana bisa seorang ring satu menteri bisa-bisanya rumahnya itu kebobolan sama penjara ya bagaimana bisa mungkin dalam hati ya gue menilainya kok bisa ya negara ini membiarkan seorang menterinya rumahnya bisa sampai kejarah begitu. Lalu di mana aparat pemerintah kita seperti TNI, Polri yang melindungi orang-orang terbaiknya yang sedang bekerja bagaimana memberikan pikirannya kepada bangsa ini dia. Itu sih menurut gua ya. Mudah-mudahan salah. Mungkin Bu Sri ngelihatnya begitu. Dan kabar-kabarnya juga Bu Sri itu sudah ingin mengundurkan diri. Mungkin Pak Prabowo juga udah, aduh, Bu Sri nih minta mengundurin diri mulu nih. Udahlah kasih aja. Ya udah akhirnya dikasih lah ya. Akhirnya reshuffle lah terjadi. Itu menurut gua ya, pandangan gua. Dan mudah-mudahan sih salah. Yang gue yakin Pak Purbaya ini lah orang pinter lah. Beliau sendiri mengakui kok. Dan terkait anaknya ya nanti kita bisa lihat lah. Mungkin ada perbaikan dari ada teguran dari bapaknya atau apa kita kagak tahu ya. Ya begitulah ya. Tadi bagaimana seorang anak baru bapaknya dilantik udah langsung bikin kontroversi. Ini mungkin anaknya kagak bisa jaga KT-KT kali. Nggak bisa ngelihat kejadian kemarin apa ya. Masyarakat tuh lagi susah, tau-taunya ada yang ngomong tolol, ada yang joget-joget, gaji tunjangan dinaikin. Nah, yang mereka tuh harus paham ya kepada para pejabat negara juga. Sekarang tuh lagi sensitif. Omongan kudu dijaga, hati-hati. Mungkin itu tidak salah, tapi ketika didengar masyarakat yang lagi suasana begini, ya langsung tersulut amarahnya. Apalagi dikomporin sama provokator, itu yang bahaya. Ya begitu aja ya. Kalau gua sih pengen ngomong gitu aja. Ini anak, soal anaknya. Dan kita patut optimis lah dengan pemerintahan Presiden Prabowo. Kenapa kita mesti optimis? Karena beliau kepala negara kita yang punya tujuan ingin memberikan yang terbaik kepada bangsa ini. Dan itu selalu diungkapkan oleh Presiden Prabowo. Dan itu mudah-mudahan bukan hanya omong-omong saja dan bisa terrealisasi dengan baik
oleh Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, dan jajarannya. Bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar.